Materi kali ini kita bahas tentang tips antisipasi scammer part 1 teman-teman ya. Jadi kali ini kita mau bahas bagaimana kita bisa mengantisipasi dari para scammer atau dari para penipuan-penipuan yang terjadi di dunia maya, khususnya di bidang cryptocurrency teman-teman. Oke, next kita baca dulu modus operandi ya, modus atau drama kejahatannya. Ada banyak modus kejahatan yang dilakukan oleh scammer di internet, khususnya di cryptocurrency, yang notabene adalah industri baru bagi sebagian orang. Karena itu saya membuat materi ini agar teman-teman tidak lagi menjadi korban. Dalam materi ini saya akan berbagi tips tentang prinsip-prinsip yang wajib kita pegang teguh. Oke, jadi di sini ada beberapa prinsip teman-teman ya. Saya masukkan hanya 3 saja beserta dengan modusnya. Artinya ini prinsip ini sebagai penangkal ya teman-teman ya. Jadi kalau modusnya adalah iming-iming ya, too good to be true ya. Jadi kita harus berpegang prinsip pada tidak ada sesuatu yang instan teman-teman. Oke, yang kedua, dengan modus pembelian atas barang atau jasa yang kita miliki ya, prinsipnya adalah pastikan uang masuk dulu ke rekening kita, artinya payment first. Oke. Dan yang ketiga adalah meminta jasa bantuan kita atau titip dana. Oke, ini prinsipnya adalah jangan panik. Nah, di materi kali ini untuk kasusnya kita akan mengambil yang terkait dengan meminta jasa bantuan teman-teman atau titip dana gitu. Kita akan bahas di satu kasus itu dulu untuk materi ini karena nanti akan banyak menyita waktu kita. Oke, next. Pada video sebelumnya kita sudah bahas beberapa tips dan trik keamanan yang perlu kita jaga di industri currency ya, di cryptocurrency, diantaranya cara mereset Google Authenticator di Binance, waspada scammer di Binance terkait dengan withdrawal, kemudian setting wallet address management, kemudian cara cek official Binance. Linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi teman-teman. Nanti teman-teman boleh nonton yang belum nonton. Oke, next. Nah, ini ada satu kasus ya teman-teman ya, satu contoh kasus. Kita akan baca dulu kronologisnya seperti apa, nanti baru kita bisa menarik kesimpulan sehingga kita tahu modus operandinya seperti apa. Ada orang di luar negeri ya, dari Amerika, kita sebut saja namanya Mas Bule, yang DM saya di Instagram. Setelah melakukan perkenalan dan basa-basi, Mas Bule minta tolong kepada saya. Ada kliennya yang melakukan pembelian rumah dari Swiss. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana dia menerima uang itu dari Swiss ke Amerika. Jadi si Mas Bule ini tinggal di Amerika. Dia ini profesinya sebagai agen properti teman-teman. Jadi dia ada klien di Swiss yang membeli rumah di Swiss gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana uang itu bisa dia terima dari Swiss ke Amerika jika dikirimkan seperti itu ya. Jika dikirim uangnya, maka akan dibekukan oleh pihak pemerintah dan dilakukan beberapa verifikasi, sehingga Mas Bule mencari alternatif negara lain yang regulasinya tidak begitu ketat. Maka itu Mas Bule DM saya dan minta tolong kepada saya agar bersedia menerima pembayaran atas rumah yang dibeli oleh kliennya dari Swiss. Saya dijanjikan dapat komisi sebesar 20% dari total transaksinya. Total transaksinya itu adalah 3,7 juta dolar teman-teman. Yang mana proses transfernya dilakukan secara bertahap dimulai dari 1 juta dolar. Nah, jadi si Mas Bule ini karena alasannya adalah regulasinya sangat ketat di Amerika, karena kalau ditransfer nanti uangnya itu akan dibekukan dan akan melalui proses verifikasi yang sangat panjang. Maka alasannya dia mencari alternatif lain untuk bisa uang itu dia terima. Oke, itu modusnya seperti itu. Kemudian dia DM saya untuk minta tolong agar saya bisa menerima uang itu. Oke. Lalu saya katakan, kenapa tidak ditransfer melalui cryptocurrency saja, lebih mudah dan lebih aman. Alasan kliennya tersebut tidak mengerti dan takut melakukan kesalahan saat transfer via cryptocurrency. Jadi saya katakan, kenapa nggak ditransfer aja via cryptocurrency, kan lebih cepat, lebih mudah dan lebih aman. Jadi si alasannya Mas Bule ini, kliennya itu tidak mengerti dan takut melakukan kesalahan nantinya pada saat melakukan transfer via cryptocurrency. Oke, next. Demi menelusuri modus dari kasus ini, seperti apa endingnya, maka saya pun setuju dan mengikuti instruksi dari Mas Bule. Oke, lalu saya diarahkan ke sebuah website
Ya, alamatnya itu ada di http raksa-remit.com untuk menjalankan transaksinya. Lalu saya diminta untuk membuat akun dan mengirimkan ID-nya. Saya ikuti saja. Setelah beberapa menit uangnya masuk ke akun saya. Untuk membuktikan apakah uang ini real atau hanya sebuah angka yang mereka ketik, karena saya tahu bahwasanya website yang mereka berikan itu adalah website yang mereka buat sendiri. Karena ada opsi penarikan melalui cryptocurrency, maka saya melakukan penarikan sebesar 20% sesuai dengan komisi saya. Ternyata saat penarikan, saya diminta untuk mengisi bagian kartu PIN Mastercard atau kartu debit, baik kartu debit maupun kartu kredit. Lalu saya tanyakan kepada CS-nya dan jawaban CS-nya memang seperti itu prosedurnya. Seharusnya prosedur ini tidak ada dan tidak boleh ada terkait PIN karena ini bersifat rahasia. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya modusnya adalah pencurian data rahasia kita khususnya PIN dari kartu Mastercard ya, baik itu kartu debit maupun kartu kredit. Juga termasuk Visa Card sama saja ya. Yang terpenting di sini kita sudah tahu modusnya teman-teman, dia akan melakukan pencurian data. Makanya alasan dia tadi terkait dengan regulasi ya, itu alasannya sehingga kita diarahkan kepada sebuah website yang mana sebenarnya websitenya ini adalah website yang mereka buat sendiri gitu ya. Jadi raksaremit.com ini nanti kalau kita buka juga sudah nggak ada lagi websitenya teman-teman, sudah mati. Oke. Setelah mereka gagal mendapatkan PIN Mastercard kita, modus selanjutnya yang mereka lakukan adalah pengancaman dan pemerasan. Seolah-olah kita melakukan penipuan karena uang yang kita terima tidak kita transfer ke mereka. Padahal uang itu tidak real, hanya sebuah angka yang mereka ketik di website yang mereka buat sendiri. Kalau kita takut atas ancaman mereka, kemungkinan kita akan disuruh transfer kembali uang mereka melalui cryptocurrency ke wallet mereka melalui exchanger yang sebenarnya. Karena website mereka itu hanya sebuah topeng untuk menjalankan modus operandinya atau drama kejahatannya. Kesimpulannya adalah nomor 1, pencurian data rahasia yaitu berupa PIN kartu, Mastercard, Visa Card baik itu debit maupun kartu kredit. Yang kemudian nomor 2 adalah pengancaman dan pemerasan. Jadi teman-teman, kan kita tadi sudah diarahkan, saya diarahkan ke raksaremit.com. Di sini ketika saya sudah buat akunnya ya, tiba-tiba uangnya itu masuk teman-teman. Uangnya yang 1 juta yang tahap pertama itu masuk. Hanya saja uang itu kan hanya sebuah angka teman-teman, hanya sebuah angka yang mereka ketik ya. Jadi ketika saya melihat uangnya masuk ya, seolah-olah kan kita sudah menerima uangnya. Nah ketika saya mau melakukan penarikan ke walletnya saya karena ada penarikan via kripto, jadi yang saya tarik hanya 20% sesuai dengan komisi saya, sesuai dengan mereka janjikan. Dan ternyata waktu mau melakukan penarikan saya harus diminta untuk memasukkan PIN teman-teman, PIN dari kartu Mastercard saya ya. Nah setelah itu saya tanya kenapa itu diminta PIN, itu jawabannya karena prosedur. Padahal seharusnya itu tidak boleh ada teman-teman, itu kuncinya ya. Terkait dengan PIN itu tidak boleh meminta teman-teman, itu tidak boleh ya. Apapun alasannya ya, apapun alasannya itu tidak termasuk dalam prosedur penarikan, nggak boleh. Memang dan tidak boleh ada itu. Kemudian setelah gagal, terus saya ini diancam, ya. Saya ini dituduh seolah-olah setelah saya menerima uang, saya ini dianggap tidak amanah. Setelah uangnya saya terima, lalu saya tidak mengirimkan kembali ke mereka. Padahal uang itu kan uang tidak real ya, fake ya, uang palsu karena dia hanya sebuah angka. Oke, kemudian saya diancam dan diancam kalau seandainya saya tidak mengembalikan uangnya, saya dilaporkan FBI lah dan segala macam. Itu modusnya teman-teman. Jadi dari kasus ini itu modusnya ada 2 poin pentingnya ya. Pertama dia pencurian data, kemudian dia pengancaman dan pemerasan. Nah di sini teman-teman bisa lihat hasil dari screenshotnya ya. Di sini saya waktu melakukan penarikan ini langsung diminta teman-teman, diminta PIN kartu Mastercard kita. Ya ini diminta. Kemudian waktu di sini aja kita udah curiga. Di sini saya udah tahu bahwasanya ini adalah penipuan gitu kan. Artinya modusnya udah ketahuan, modusnya di sini pencurian data. Nah, di sini saya laporkan kepada orang yang DM tadi, si Mas Bule tadi. Ini akun Instagramnya aja sudah mati teman-teman ya, udah nggak ada lagi ya. Di sini dia bilang apa? Dia bilang di sini poinnya adalah
kita sudah menerima uang. Jadi kita ditekan karena kita dianggap sudah menerima uang, teman-teman. Padahal uang itu adalah fake ya. Jadi teman-teman kalau diancam seperti ini jangan takut ya, jangan takut dan jangan goyang. Karena ini hanya sebuah fake seolah-olah kita di balik faktanya kita menjadi penipunya. Gitu ya. Nah, ini dia telepon-telepon saya, dia mau ancam saya, ini udah nggak saya pedulikan lagi. Karena dari kasus ini poinnya saya sudah dapat, pertama adalah pencurian data berupa PIN, kemudian adalah pemerasan dan pengancaman. Kalau seandainya kita goyang atau kita takut teman-teman, ini kita akan temakan teman-teman. Ya, akan temakan ancamannya. Jadi kita terakhir mengembalikan dana itu secara uang asli. Padahal uang yang mereka kirim ini nggak bisa ditarik ini. Ini nggak bisa memang karena hanya sebuah angka. Gitu. Itu ya teman-teman untuk kasus ini. Karena kasus ini sangat menarik bagi saya karena dari dulu kasus ini pernah ada teman-teman, tapi saya nggak pernah dapat endingnya seperti apa. Makanya kali ini saya teruskan ya, mulai dari di Instagram, di Facebook, di mana-mana gitu ya. Nggak hanya saya, dan ada juga beberapa orang teman-teman yang lain juga. Ada orang asing yang DM gitu minta tolong, dia mau melakukan transfer dana, nanti kita dikasih komisi. Ternyata ini adalah modusnya. Jadi sudah komplit teman-teman. Jadi saya sudah dapat modus operandinya seperti apa. Jadi poinnya adalah dia mencuri data berupa PIN dan pengancaman. Jadi ini teman-teman harus hati-hati ya, jangan diteruskan ya, jangan diteruskan karena nanti dia akan berakhir dengan sebuah pengancaman dan pemerasan seolah-olah kita yang menjadi pelaku penipunya, seperti itu. Oke, demikian dulu teman-teman untuk video singkat saya kali ini ya. Kita mau masuk dulu ke websitenya tadi. Ini bukti percakapan saya teman-teman dari awal sampai akhir dengan si Mas Bule itu. Jadi yang saya masukin kemari yang poin pentingnya. Jadi kalau kita buka tadi ke raksaremi.com tadi, ini udah nggak ada lagi. Websitenya nggak ada lagi juga. Ini orangnya juga udah nggak ada lagi. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Ya, mungkin di video berikutnya kita akan bahas lagi teman-teman. Kita akan bahas terkait dengan modus yang lainnya. Ya, jadi kita tahu cara mengantisipasi karena kan modus kejahatan ini beraneka ragam teman-teman motifnya. Ya. Oke, demikian dulu teman-teman untuk video singkat saya kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.